Oke Bu, kita masih membahas tentang kesakitan pada anak, ya Bu. Kesakitan pada anak ini yang tadi saya sudah sampaikan di awal, itu berarti meliputi apa saja? Diare, terus apa lagi Bu? Kecacingan, terus apa lagi Bu? Malaria. Nah, ini adalah kesakitan-kesakitan yang pada anak Bu. Nah, untuk selanjutnya Bu, nanti kita di sini tadi jenengan kita sudah berbicara dan saya sudah menyampaikan tentang akibat dari diare. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan saya akan menyampaikan tentang kecacingan dan malaria. Nah, mungkin ini suatu hal yang tidak asing ya Bu ya. Jenengan pasti ngerti kabeh apa itu cacing, apa itu penyakit malaria ya Bu ya. Oke Bu, coba punya mentangan kalau jenengan. Apakah anaknya jenengan itu pernah mengalami kecacingan Bu? Pernah Pak. Pernah. Oke Bu, kalau memang anaknya jenengan pernah mengalami kecacingan, itu berarti apa bahayanya Bu ketika anaknya jenengan itu mengalami kecacingan Bu? Geringi Pak. Geringi. Oh, berarti anaknya itu menjadi untuk bobotnya turun ya Pak ya. Oke, terus apa lagi? Bu, gendut Pak. Apa Pak? Wetengnya bendung. Wetengnya blendung. Oh, blendis ya. Berarti perutnya membesar. Memang perutnya membesar. Terus apa lagi Bu? Ada lagi? Mangane susah ya Bu ya. Ya, mangane susah. Berarti biasanya mangan donge minimal diatur pola makan juga diatur satu hari itu minimal 3 kali. Nah, itu juga harus diatur pola makannya. Nah, sekarang kayak gini Bu. Yang pertama kita akan membahas tentang kecacingan. Nah, kecacingan itu apa? Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh. Namanya juga parasit. Parasit itu adalah sesuatu yang menggerogoti di bagian tubuh kita. Berarti kalau kita makan, asupan gizinya akan digerogoti, sehingga apa? Sehingga anak itu akan lesu, terusan akan bobotnya akan menurun dan lain sebagainya. Nah, kenapa disebut parasit? Karena cacing ini akan mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Paham Bu? Itu yang namanya cacing. Jenis-jenis cacing. Ada yang tahu tentang jenis-jenis cacing? Ibu Khairiyah? Singgo biasa jiret ya Pak. Apa ya? Oh, jiret. Apa Pak Khairiyah? Cacing tambang. Oh, cacing tambang. Oh iya, cacing tambang. Apa lagi? Ibu Fakih barangkali tahu? Pak, cacing gelang. Oh, cacing gelang. Ibu Abdullah, ada yang tahu selain itu? Cacing cambuk. Cacing cambuk. Oke, Bro. Saya akan sedikit menyinggung tentang cacing di sini. Yang ada di sini memang betul ada 3 cacing. Mungkin yang kita tahu ibu-ibu, mungkin di desa-desa dan lain sebagainya itu tahu hanya cacing saja. Oh, anaknya cacingan cacingan. Ada berapa cacing? Mungkin kita nggak tahu. Nah, nanti kita di sini akan belajar Bu. Apa saja cacing, dan di sini beda-beda Bu. Ada 3 cacing di sini dan di sini memiliki pengaruh yang berbeda. Yang pertama ada cacing gelang. Nah, cacing gelang ini adalah biasanya menyebar melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi cacing gelang. Nah, ini berarti secara otomatis kita tidak tahu. Artinya makanya disindir dari awal, sebelum kita makan kita harus cuci tangan dulu pakai sabun. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan ya, nanti cacing-cacing yang ada ataupun kotoran-kotoran yang ada pada tangan anak kita ataupun pada kita itu nanti akan mati. Nah, apa Bu? Nanti di sini yang pertama Bu, ini cacing gelang. Tadi sudah saya sampaikan. Berarti adalah cacing yang penyebarannya ini melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh cacing gelang ini. Nah, apa ciri-cirinya Bu ketika anaknya jenengan ini terkena cacing gelang? Yang pertama, anaknya jenengan itu akan mengalami batuk. Yang kedua, nyeri perut Bu, nyeri perut. Sehingga apa? Anaknya jenengan mungkin rewel, wetengnya lara dan lain sebagainya. Itu ada kemungkinan anaknya jenengan terkena cacing ini. Ya, yang selanjutnya ini mual, ya. Bahkan sampai dengan muntah-muntah. Berarti itu ada identifikasi anaknya jenengan terkena cacing gelang. Terus yang selanjutnya apa? Berat badan menurun. Tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan umur anaknya jenengan. Ya,
Donge umur 10 tahun misalnya berat badannya 8 kilo atau 7 kilo, oh itu di bawah itu, misalnya seperti itu. Nah ini berarti ada kemungkinan anaknya jenengan itu terkena penyakit itu, cacing itu. Yang selanjutnya apa? Tampak cacing pada tinja, Bu. Nah berarti ada bintik-bintik cacingnya di apa? Di di anaknya jenengan. Terus apa? Lesu, hawanya kurang semangat, anaknya jenengan lemes, dolan kalau batire ya beda karo batire, rasa semangatnya kayak hilang. Nah itu karena apa, Bu? Karena kemungkinan anaknya jenengan terkena penyakit yang berbentuk cacing ini. Ya yang kedua ada ini, Bu, ada cacing cambuk. Nah tahu Bu cacing cambuk, Bu? Nah cacing cambuk ini adalah cacing yang hidup di usus besar, Bu. Nah biasanya cacing cambuk ini akan menghisap darah dan akan menjadikan apa? Menyebabkan anemia. Tahu anemia, Bu? Kurangan darah, Pak. Oh, kurangan darah, betul. Anemia itu adalah kekurangan darah. Nah, ini sangat sangat fatal sekali, Bu. Nah, tapi kayak gini, Bu. Ketika cacing cambuk ini misalnya dalam infeksi yang ringan, maka di situ tidak ada timbul gejala, Bu. Langka gejala nih. Tetapi ketika infeksinya itu sudah berat, maka ada gejala-gejala yang akan terlihat pada anaknya jenengan. Misalnya apa? Diare. Nah, diare itu berarti misalnya anak jenengan nya itu mungkin tidak lancar ataupun misalnya berbentuk air dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya disentri, Bu. Apa itu disentri? Mungkin asing, Bu. Disentri itu adalah peradangan usus yang menyebabkan diare disertai dengan lendir ataupun darah. Misalnya gampang, Bu, misalnya anak yang jenenganku misalnya anak lendire atau misalnya anak darah, berarti itu ada kemungkinan anaknya jenengan terkena disentri yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh cacing cambuk ini. Nah, selanjutnya bisa kena anemia, Bu, kurang darah, hawanya lemes, letih, lesu, lelah dan lain sebagainya, kurang semangat. Terus apa? Berat badan juga akan menurun. Nah, yang selanjutnya, Bu, yang selanjutnya ada cacing tambang. Cacing tambang. Ya, sorry, Bu, cacing tambang. Nah, cacing tambang ini, Bu, ini akan masuk lewat kaki, Bu. Lewat kaki atau bagian tubuh yang lain. Nah, terus apa, Bu? Nah, ini nanti langsung saja di sini, Bu. Anak ini apabila terkena cacing tambang itu akan mengalami yang namanya nyeri perut. Perutnya sakit, lara weteng, mungkin seperti itu kalau bahasa istilah kampungnya lara weteng. Sakitnya ya apa? Perutnya itu akan nyeri. Ini yang menyebabkan anak-anaknya jenengan itu nanti akan jadi rewel. Karena apa? Karena nyeri yang ditahan di perutnya itu. Terus apa? Mual, demam, Bu, demam, terus anemia, tidak nafsu makan. Nah, ini tidak nafsu makan. Berarti kalau jenengan aja seneng-seneng, anaknya jenengan orang nafsu mangan lah, mending dia bisa ngurangi misalnya seperti itu, enggak. Itu nanti akan berdampak pada fisik anak tersebut, Bu. Makanya kan kita tahu ya, Bu ya, kita pengen menginginkan anak-anak kita itu menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas dan sebagainya. Makanya pola makan juga harus dilihat. Terus apa, Bu? Gatal pada area di mana lava itu akan terkena pada kulit itu. Nah, ini adalah cacing-cacing mungkin di desa-desa, Bu. Oh, anak-anak yang terkena cacing ini terlihat sepele sekali. Oh, kena cacingnya nosora apa dan lain sebagainya. Padahal itu yang sangat berpengaruh pada apa? Pada daya tahan tubuh anak, pada pola hidup anak, terus pada apa? Ketahanan tubuh anak. Ini sangat berpengaruh sekali, Bu. Makanya jangan sampai jenengan meremehkan. Ya, Bu, makanya ketika anak yang jenengan mengalami hal seperti ini, langsung jenengan konsultasi dengan bidan ataupun puskesmas ataupun posyandu terdekat di situ, Bu. Nah, bagaimana cara pencegahannya, Bu? Nah, di sini jenengan harus tahu pencegahan tentang cacing ini, yaitu dengan apa? Dengan cuci tangan, dengan sabun, dengan air yang mengalir, Bu. Jadi jangan air yang misalnya jenengan tangannya airnya itu ada di baskom dan lain sebagainya, enggak. Jadi air yang mengalir. Biar apa? Biar nanti kuman-kumannya itu langsung hilang ataupun langsung mengalir dengan air itu sendiri. Nah, terus apa? Jenengan kalau misalnya anak-anak jenengan atau jenengan bepergian itu harus memakai alas kaki, karena itu yang akan cacing itu akan bisa lewat dengan di sela-sela bagian kaki itu. Nah, dan lain sebagainya, Bu. Itu cara pencegahannya. Terus apa, Bu? BAB
BAB jenengan harus misalnya buang air besar atau buang air kecilnya jenengan harus di zaman yang sehat. Artinya zaman yang sehat itu seperti ini Bu. Jenengan cara pengolahan air penggunaan yang di zaman sehat itu harus di mana? Harus dengan menggunakan misalnya spitem dan lain sebagainya. Tidak boleh anaknya jenengan atau jenengan itu misalnya di sawah dan lain itu juga nanti akan berpengaruh pada kesehatan anaknya jenengan. Yang selanjutnya Bu, pencegahan malaria. Ya, ini pencegahan malaria Bu. Memang pencegahan malaria itu sudah seperti ini Bu. Tidak semua daerah itu terkena penyakit malaria ini. Yang sering terindikasi itu biasanya di mana? Di Maluku Utara, terus di mana lagi? Di Papua Barat, bahkan sampai dengan bagian Kalimantan. Ini yang sering Bu. Nah, mungkin di sini jarang, tetapi kita juga harus mengantisipasi Bu. Dengan cara apa Bu? Dengan cara ini apa Bu? Malaria itu disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Yaitu dengan cara apa? Dengan cara memakai kelambu anti yang berinsektisida, yang aman buat anak dan tidak mengganggu untuk kesehatan manusia itu sendiri. Nah, terus apa lagi? Ketika anaknya jenengan terkena malaria, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Tidak boleh panik, ini yang pertama. Sebagai orang tua itu tidak boleh panik. Nah, langsung Bu, ketika anaknya jenengan terkena malaria, langsung bawa ke puskesmas. Jika demam itu disertai dengan kejang, terus apalagi demam tidak turun dalam 2 hari dan lain sebagainya, terkena bintik-bintik dan lain sebagainya, itu berarti jenengan, yang penting jenengan langsung konsultasi ke bidan ataupun dokter atau puskesmas terdekat. Seperti itu ya Bu ya. Nah, ini intinya seperti ini Bu. Ini juga sama di pandemi corona ini juga sama, kita juga harus menjaga pola hidup bersih dan sehat dengan cara cuci tangan. Kalau keluar kita juga harus pakai masker dalam rangka untuk memutuskan mata rantai COVID itu biar hilang di Indonesia ini. Cukup sekian ya Bu ya. Terima kasih.